Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Juliadi. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang luar biasa, rahasia nafas yang dirahasiakan. Untuk lebih mengenal nafas itu sendiri yang keluar masuk, apakah itu yang dinamakan hidup, dan apakah itu juga yang dinamakan mengenal diri? Alhamdulillah, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sangat dalam menurut saya. Apakah keluar masuk nafas itu dinamakan hidup? Sebenarnya itu sangat luas sekali untuk dibahaskan. Lahiriah dari nafas itu bisa dikatakan memang salah satu unsur dari hidup. Maka batiniah dari nafas itulah hidup. Tetapi pada dasarnya segala sesuatu terbentuk dari beberapa anasir. Seperti contoh, manusia terbentuk dari 4 anasir, mulai dari anasir api, anasir udara, anasir air, dan anasir tanah. Dan ini juga terjadi pada nafas atau udara yang kita gunakan untuk bernafas. Maka udara tersebut juga terbentuk dari beberapa anasir. Inilah sebabnya udara yang kita gunakan bernafas atau nafas yang kita gunakan itu terbagi menjadi 4 bagian, yakni nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Ada pembagian-pembagian di dalamnya. Ini karena terwujudnya udara yang kita gunakan untuk bernafas kita sekarang ini adalah tergabung dari beberapa anasir juga. Jadi nafas itu tidak hanya satu anasir. Maka inti nafas atau ruhani dari nafas itulah hidup. Jika kita sekarang bisa memahami bahwa inti nafas itu adalah inti dari hidup manusia, lalu bagaimanakah Anda memahami hidup jin dan malaikat yang tiada memiliki paru-paru untuk bernafas, tetapi dia hidup dan memiliki unsur udara juga? Silahkan renungkan hal itu. Aku pernah share video yang berjudul Rahasia Nafas Terdekat dengan Tuhan. Sangat bagus sekali untuk dipahami. Di situ kita mampu memahami bahwa nafas itu adalah media untuk kita lebih mengenal, lebih mendekat, lebih kenal, sehingga kita bisa memahami batiniah dari nafas kita yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya tanpa kita renungi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah itu juga yang dinamakan mengenal diri? Para sahabat semua, di dalam zikir banyak sekali terkandung motivasi di dalamnya, seperti contoh mengendalikan nafsu dan ambisi serta ego dan lain-lain. Dengan melakukan zikir, mengosongkan pikiran dari hal-hal negatif dan harus tetap sadar. Maka perhatikanlah bahwa di situ kamu itu bukan hanya pikiranmu, tetapi tubuh dan emosimu juga. Itu pun termasuk dari tubuhmu. Oleh karena itu, jika Anda tidak bisa mengendalikan emosi dan pikiranmu, maka itulah sebenarnya awal jalan ketersesatan Anda. Jika Anda mampu melatih nafas dengan kesadaran, maka Anda akan bisa berpeluang untuk mencapai keadaan batin yang merupakan bagian dari diri sejatimu. Diri sejati adalah keutuhan diri pribadi manusia secara lahir dan batin, yang memiliki kemampuan untuk mengkondisikan sifat. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Luqman ayat 20. Dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Para sahabat semua, Nabi Muhammad SAW bersabda, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasa atau fana
dirinya. Para sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala bisa dikenal melalui zat, sifat, asma dan af'al atau perbuatan. Ada 4 huruf di situ, alif, lam, ha. Alif adalah lambang zat, lam awal adalah lambang sifat, lam akhir adalah lambang nama, dan ha adalah af'al atau perbuatan. Zat adalah yang paling dalam dan batin sekali dan paling susah untuk dibahaskan. Dan af'al adalah yang paling luar, lahiriah sekali. Ini paling mudah untuk dipahami. Mari kita pahami ini. Setiap benda memiliki nama, dan setiap nama itu tersertai dengan sifat. Jadi nama itu tertuju pada sifat. Seperti contoh, air memiliki sifat cair. Ini sama seperti manusia yang juga memiliki sifat. Sifat ini adalah perwujudan dari akhlak. Sedangkan akhlak itu sendiri adalah ridhonya Allah pada setiap diri. Ridho Tuhan akan menjadikan apa yang dikehendaki Tuhan bisa dipengerti atau bisa dikatakan mampu diterima oleh akal kita. Seperti contoh, ketika kita menyebutkan Al-Amin, maka itu sudah pasti Nabi Muhammad SAW. Bukankah ini jelas bahwa sifat itu adalah nama, dan nama itu menunjukkan sifat. Nama itu menunjukkan persifatan dari yang disebutkan. Jadi Al-Amin itu menunjukkan sifat kepada yang sudah mengenal diri, seperti Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi sifat Al-Amin itu tidak akan lepas dari diri Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu menjaga sifat Al-Amin tersebut di sepanjang hidupnya. Ini adalah perbuatan lahiriah yang bisa kita kenal. Para sahabat semua, apakah kira-kira ada perbuatan yang tidak kita sadari, sehingga kita tidak lagi tahu apa yang kita perbuat? Maka perbuatan itu adalah menunjukkan sifat. Sifat itu adalah diri kita sebagai landasan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenal Muhammad dan Al-Amin, nama yang terlahir dari sifat. Hal ini disadari secara lahir dan batin. Akhlak adalah karakter dari sebuah sifat, dan sifat itu sendiri adalah sebuah kemudahan dari sebuah nama. Sesungguhnya seseorang sangat paham dengan nama yang terucap, tetapi tanpa akhlak yang baik yang menjadi adanya ridho, maka apa yang terucap tidak bisa menembus ke dalam rasa. Maka keutuhan diri itulah yang harus kita kenal. Zat, sifat, asma atau nama, dan perbuatan atau akhlak Anda. Inilah yang menjadi tanda bahwa Anda benar-benar umat Muhammad. Meniru akhlak beliau, menghidupkan sifat beliau, menjadi Al-Quran yang berjalan tanpa disadari, tetapi melakukan akhlak dengan penuh kesadaran, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Pikiran, akal, ego ada pada satu kedalaman zikir nafas. Kesadaran terlahir dalam kesadaran akhlak menjadi sebuah sifat, seperti contoh Al-Amin tadi dan sifat-sifat yang lain. Maka carilah sifat pada pribadi Anda yang sangat mempribadi dan nyata. Maka secara lahir dan batin kita akan mengetahui dan kita akan mengenal diri kita sebenarnya. Jadi di sini kita tidak fokus terhadap hanya sebuah badan halus saja yang mungkin menjadikan mengarah kepada sesuatu yang halu daripada kenyataan yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.